Baik Bapak Ibu, selamat siang. Saya dan Yani ucapkan terima kasih atas waktunya hari ini di hari Sabtu yang berbahagia ini, yang mana kami di sini berinisiatif melakukan kegiatan yaitu berbagi wawasan melalui penghibasan dari kami calon guru penggerak angkatan 9. Nah, jadi di sini saya sangat bersyukur sekali ada Yani yang datang ke sini dengan latar belakang juga sedang mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 9, walaupun kami itu beda kelas. Jadi kami berinisiatif saling berkolaborasi untuk melakukan penghibasan dalam kegiatan hari ini. Baik, sebelum kita mulai penghibasan, mungkin saya akan ajak Bapak Ibu bermain game sejenak. Nanti ada link yang akan dibagikan di grup Spentrias. Bapak Ibu bisa nanti untuk mencari kata-kata yang mana kami membuat ada 10 kata secara acak yang mana berkaitan tentang pendidikan dalam waktu 5 menit. Jadi kecepatan Bapak Ibu dan konsentrasi Bapak Ibu ya bisa diuji. Silakan Bapak Ibu partisipasinya untuk membuka link yang sudah kami berikan. Pusatkan pikiran, tajamkan mata, tenangkan hati. Yang punya kaca jangan lupa dipakai kacamatanya. Jadi itu ada kata game ya Bapak Ibu. Ada 10 kata yang disisipkan di sana, yang mana Bapak Ibu bisa tarik kalau ketemu satu kata utuh, baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal. Dan perhatikan waktunya Bapak Ibu ya. Bahasa Indonesia Bapak Ibu. 10 kata tentang pendidikan. Ada 10 Ibu. Kalau mau ngulang mungkin bisa Ibu bisa diklik lagi. Selamat ada Ada 10 Ibu. 10 menuntun. Terus ini gimana? Persalahan ini saya ini bisa ulang lagi. Ibu ulang ya. Sudah? 10 kata? Sip. Ada yang sudah 10? Jadi waktunya kalau habis? Oh iya. Jadi waktunya kalau habis ya langsung ketutup. Dalam 1 bulan terakhir. Jadi kami mengenalkan dulu apa itu program pendidikan guru penggerak. Nah, jadi program pendidikan guru penggerak ini adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, pertanyaannya, apakah hanya dengan kita mengikuti pendidikan guru penggerak baru kita bisa menjadi pemimpin pembelajaran, Bapak Ibu? Betul sekali, ya. Tidak. Jadi yang saya tangkap adalah kita sudah berprofesi sebagai seorang pendidik, tentu kita sudah memiliki kemampuan menjadi pemimpin dalam pembelajaran di kelas. Ya, jadi Bapak Ibu pun sudah menjadi bagian dari guru penggerak. Ya, Bapak Ibu. Lalu apa yang kita pelajari dalam 1 bulan terakhir?
Nah, di sini saya membagi diri dengan Yani. Di sini saya mengambil topik di modul 1.1 yaitu tentang pembelajaran dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini kami mengambil bahwa pendidikan dari pandangan Ki Hajar Dewantara itu adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ya, poin penting yang saya ambil di sini adalah mungkin Bapak Ibu pernah mendengar teori tabula rasa bahwa seorang anak itu lahir bagaikan kertas putih sehingga gurulah yang menuliskan tulisan-tulisan itu di kertas putih. Nah, namun ternyata paradigma itu berubah ketika saya masuk dalam pendidikan guru penggerak ini, yang mana ternyata kita punya sosok dari pelopor pendidikan di Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara bahwa siswa itu, anak itu lahir sudah membawa kekuatannya masing-masing. Ya, kekuatannya masing-masing secara lahir dan batin, yang mana kekuatan-kekuatan itu mereka sudah miliki, namun kita bisa bilang masih samar-samar. Maka dalam hal ini, bagaimana kita menebalkan laku murid itu? Ya tentu dengan cara kita sebagai pendidik dalam hal menuntun, sehingga bisa menebalkan kekuatan yang ada pada diri anak-anak. Jadi setiap anak sudah lahir dengan identitasnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu apa yang menjadi poin penting di sini? Jujur Bapak Ibu, pengalaman pertama membaca modul 1.1 itu bahasanya luar biasa. Kalau saya bisa bilang bahasanya PPKN banget. Jadi saya baca 1-2 kali, itu saya perlu waktu untuk memahami. Maka kembali lagi kepada seni kita, strategi kita untuk memahami satu modul. Maka saya hanya mengambil kata-kata yang bisa saya interpretasikan sendiri dengan kata-kata saya sesuai pemahaman saya. Jadi jujur bahasanya luar biasa, PPKN sekali. Tapi juga saya bersyukur dalam satu kelompok saya itu ada guru PPKN, sehingga bisa menyeimbangkan lah antara pemikiran-pemikiran kami dari luar guru PPKN itu sendiri yang lebih memahami. Nah, di sini poin pentingnya adalah yang saya ambil kata-katanya adalah keselamatan dan kebahagiaan. Kita pasti dalam melaksanakan pembelajaran pasti kita punya mimpi di kelas itu kita mau ngapain. Kita sudah punya pengalaman dan bayangan. Kalau kita belajar hanya monoton, hanya fokus pada guru, pasti istilah daripada kebahagiaan di kelas itu sedikit jauh ya Bapak Ibu ya. Jadi sulit terasa dengan kondisi anak-anak. Jadi keselamatan dan kebahagiaan itu penting kita ciptakan dalam pembelajaran. Lalu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini maksudnya seperti tadi bahwa seorang anak itu lahir memang sudah punya kekuatan nilainya masing-masing. Dan kodrat zaman itu mereka sekarang tumbuh di era perkembangan teknologi dan informasi. Jadi di sini peran kita menyeimbangkan antara suatu hal yang berkaitan dengan zamannya sehingga tetap bisa memberikan peluang untuk siswa itu tumbuh sesuai kodratnya. Ya, itu. Lalu pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, seperti kita yang sudah biasa kita lakukan di kelas, yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang mana bisa kita lihat dari aktivitas-aktivitas siswa, baik yang mungkin seperti melakukan kegiatan eksperimen, mereka diskusi kelompok, atau mereka mempresentasikan secara mandiri. Jadi itu sudah menunjukkan bahwa pendidikan yang berpihak pada murid dalam konteks pembelajaran di kelas. Lalu ada budi pekerti dan sosial kultural. Nah, ini tentu menjadi bahan utama kita juga dalam pendidikan saat ini, yaitu pengembangan karakter dengan tidak terlepas dari kearifan lokal kita. Jadi kalau kita ambil secara luas, kita ambil konsep Trihita Karana, itu sudah memberikan satu tempat untuk kita menjadi mengarahkan siswa untuk mengembangkan karakternya dari segi sosiokultural. Lalu ada tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan itu apa? Ini adalah aktor-aktor pendidikan yang punya peran penting dalam memajukan pendidikan. Yang pertama adalah sekolah, yang kedua adalah orang tua, dan yang ketiga adalah masyarakat. Jadi ini tripusat pendidikan yang punya peran penting dalam kemajuan pendidikan itu sendiri. Nah, lalu dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ada sistem among di sini. Sistem among di mana kita sebagai guru diharapkan menjadi pamong, menuntun murid itu sendiri dengan 3 semboyan yang Bapak Ibu sudah pahami, sudah mengetahuinya, yaitu Ing Arso Sutulodo, Ing Magio Mamankarso, dan Tut Uli Handayani. Artinya apa Bapak Ibu? Kita di posisi sebagai pendidik, kita ada baik di awal, di tengah, dan di akhir untuk bisa menghasilkan atau menciptakan bagaimana murid itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, terakhir, ini teori gunung es bahwa ada 12% yang muncul di atas permukaan dan ada 88% yang muncul di bawah permukaan air. Jadi yang kita ketahui adalah di sini bahwa apa yang kita lihat perilakunya, siapa Pak?
waktunya sebentar Bapak. Baik, di teori gunung es ini 12% ini kita lihat dari perilaku siswa yang muncul dalam kesehariannya. Jadi hanya 12% yang baru muncul. Lalu lagi 88% ini kemana? 88% ini masih tersembunyi di benak anak itu sendiri. Nah, sehingga bagaimana cara kita memunculkan atau menguatkan kekuatan nilai yang ada pada diri anak, yaitu tentu melalui proses pendidikan, yang mana ada dua jalur, yaitu melalui pengkondisian dan pembiasaan. Jadi sama seperti kita sudah mulai mengarahkan anak-anak untuk menerapkan 5S ya Bapak Ibu, sehingga ketika kita berpapasan dengan murid, mereka sudah mau lebih dahulu menyapa kita. Jadi itu salah satunya. Dan tentunya di dalam kita menjadi profesi seorang guru, kita pun juga sudah melalui beberapa proses dan pengalaman Bapak Ibu, yang mana kita kembali lagi kepada diri kita. Kita menjadi guru karena apa? Apakah karena kita minat, apakah karena kita potensi, atau karena jalan garis tangan kita? Kalau saya di garis tangan itu saya bilang tanda kutip terjebak. Kenapa saya bilang? Karena saya ada di posisi terjebak. Jadi guru itu sebenarnya bukan cita-cita saya dari kecil. Jadi dari kecil tuh cita-cita saya polwan. Ya Bapak Ibu. Jadi ini bukan cita-cita. Jadi namun dalam proses itu ternyata saya sudah menemukan bakat saya. Saya menggemari mata pelajaran fisika. Dan saya juga bersyukur walaupun awal semester di kuliah saya tidak yakin saya bisa jadi guru. Namun dengan proses pengambilan keputusan yang cukup, saya meyakinkan diri, mempercayai diri saya bisa jadi guru. Jadi seperti itu Bapak Ibu alurnya. Jadi di sini kita yang punya peran untuk menguatkan nilai-nilai yang ada dalam diri siswa, baik dari soft skillnya mereka, kemudian kekuatan nilainya mereka, dari dalam diri mereka itu sendiri untuk kemana nanti arahnya, sehingga peran pendidikan di sini sangat penting untuk mengarahkan siswa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Next. Terakhir yang bisa saya simpulkan di sini adalah bahwa seorang guru yang telah berhasil menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru tersebut sudah menjadi bagian dari guru penggerak. Yang kedua, seorang guru dapat menjadi agen perubahan dengan selalu melakukan refleksi diri untuk memperbaiki kualitas pembelajaran menuju yang lebih baik, sehingga berpeluang menuntun murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang ketiga, seorang guru merupakan pribadi yang terus belajar, dinamis, terbuka, update, dan dengan perkembangan zaman yang ada, dengan tetap menjadi filter bagi murid terhadap segala perubahan yang ada. Dan terakhir, seorang guru adalah pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya lagi. Terima kasih Bu Mary atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah dan Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Masih kecil sekali suaranya. Selamat pagi. Sebenarnya saya ngilangin grogi. Ketahuan. Jadi sebelum saya menyampaikan pengalaman, jadi 1 bulan ini kebetulan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program guru penggerak, kemudian sampai bulan April ya Bu Elia. Jadi perjalanannya masih sangat panjang, tapi kami berdua kemarin berdiskusi mencari waktu untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman di sini apa sih yang sudah kami pelajari selama kurang lebih 1 bulan ini. Nah, tapi sebelumnya saya ingin kita mencairkan gunung es yang tadi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pernah main tepuk pagi, siang, malam? Tuh ada yang pernah, ada yang belum. Kalau tepuk pagi 1 kali, tepuk siang? Kalau tepuk malam? Kalau malam hari boleh Ibu? Nah, berarti tidak
tepuk. Ya, jadi nanti kalau ada yang salah ada hadiahnya Bu Elia. Hadiahnya berupa tepuk tangan. Oke, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang. Oke, tepuk siang, tepuk malam. Ada yang bisik-bisik. Sekali lagi, tepuk pagi, tepuk pagi. Bapak Ibu terima kasih banyak. Oh ya, nyanyi satu album saat kita makan ya. Saya paling suka bagian makan. Baiklah, jadi di modul 1.2 di sana sifatnya adalah banyak ke refleksi diri ya Bapak Ibu. Jadi di modul 1.2 itu isinya adalah nilai dan peran guru penggerak. Kalau dari diri saya pribadi sebenarnya tidak hanya guru penggerak yang harusnya memiliki nilai dan peran ini, tapi kita semua yang sudah tadi bahasanya Bu Erni sudah terjebak di dunia pendidikan gitu nih. Harusnya setidaknya kita pasti memiliki nilai dan peran guru ini, tapi apakah sudah optimal atau belum? Nah, itulah pertanyaannya. Ya, berikutnya. Tapi sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, di sini saya sifatnya sharing ya. Jadi bukan berarti saya berdiri di depan kemudian saya IQ-nya 200 pintar gitu, tidak Bapak Ibu. Malah saya harus banyak sekali belajar dari Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, untuk yang pertama, nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak itu ada 5 Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada berpihak pada murid. Jadi kalau dari bahasanya saya yakin Bapak Ibu sudah paham berpihak pada murid itu seperti apa. Jadi di pendidikan guru penggerak ini sebenarnya kami diajak untuk mengubah paradigma Bapak Ibu. Jadi dari pembelajaran kita yang berfokus pada nilai gitu ya. Jadi kita fokus pada nilai rapotnya harus 90, kelas 7 ke 8 harus naik nilainya agar dapat sekolah yang bagus gitu kan. Jadi kita geser. Jadi semua berpihak pada murid sekarang. Dari pengalaman belajar yang kita berikan, kemudian asesmen dan sebagainya, itu harus berpihak pada murid. Nah, saya tampilkan satu foto dokumentasi. Saya baru 1 minggu mengajar di sini, kebetulan mendapat kelas 9 dan saya mencoba, masih belajar sebenarnya. Pertama, saat saya masuk kelas pertama kali, saya adakan asesmen awal. Jadi di sana untuk mengetahui anak-anak tersebut minat dan bakatnya apa, kemudian mereka sukanya belajar seperti apa, mandiri atau berkelompok, kemudian gaya belajarnya seperti apa. Jadi mungkin Bu Cindy sempat lihat anak-anak tulisnya hanya di selembar kertas. Jadi jangan bayangan teman-teman dengan desain LKPD yang mewah itu tidak, jadi hanya selembar kertas saja. Itu yang menjadi patokan saya untuk melaksanakan atau merancang pembelajaran berikutnya. Nah, untuk yang berpihak pada murid ini saya ajak mereka untuk eksperimen sederhana Bapak Ibu, mengukur arus listrik yang dihasilkan dari beberapa buah-buahan lokal. Kemudian karena saya di sini baru, saya nggak ketemu lempeng-lempengan itu, jadi saya di sana pakai koin yang anak-anak bisa temukan di rumah mereka masing-masing. Jadi tinggal pakai alat, kabel yang ada di sekolah, koin dan buah mereka bawa dari rumah masing-masing. Jadi dengan kita mengajak eksperimen, mungkin di IPA ada eksperimen, di pelajaran yang lain saya yakin juga ada kegiatan-kegiatan yang bisa menarik atau menarik minat dari anak-anak. Kemudian yang kedua adalah mandiri. Nah, kalau dari mandiri pengertiannya itu adalah guru sebagai pendidik itu harus mau belajar sepanjang hayat. Jadi karena kita sudah berkecimpung di profesi ini, mau tidak mau adalah harus belajar sepanjang hayat agar tidak ketinggalan seperti tadi kodrat zaman gitu ya Bapak Ibu. Anak-anak kita sudah di era sekarang, kita harus juga setidaknya bisa mengikuti. Dan mandiri ini adalah sifatnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Jadi memang murni dari dalam hati kita sendiri, tanpa iming-iming dari tugas dari sekolah atau dari dinas atau kenaikan pangkat dan sebagainya. Jadi memang murni dari diri kita sendiri. Jadi kalau saya pribadi yang saya tampilkan itu saya lagi belajar menggunakan AI, jadi membuat kartun itu pakai AI. Teman-teman yang IT mungkin tahu ada Leonardo AI namanya. Jadi di sana kita tinggal menuliskan kalimat dalam bahasa Inggris, mau buat saya nggak jago bahasa Inggrisnya, ada Google Translate, ada ChatGPT juga. Jadi di sana bisa dibuat kalimatnya, teman-teman mau profil tokoh yang seperti apa, tinggal ketik nanti diproses udah ada jadi. Gitu. Jadi kalau misalkan itu berat teman-teman, Bapak Ibu
Instagram itu adalah sumber belajar yang paling gampang. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti beberapa akun guru influencer ya Bapak Ibu. Jadi di sana di-follow saja, ikuti ya, siapa tahu bisa kita ATM apa yang mereka sudah lakukan di sekolah mereka. Nah, berikutnya reflektif. Nah, reflektif ini masih jadi PR bagi saya. Karena reflektif itu artinya saat kita sudah melaksanakan tindakan, kita mengambil evaluasi atau apa sih yang kurang dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita tingkatkan dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, reflektif itu tidak hanya dari diri kita sendiri, tapi dari anak-anak. Anak-anak juga bisa memberikan umpan balik ke kita, ataupun dari teman-teman rekan sejawat itu juga bisa memberikan masukan bagi kita. Jadi reflektif ini masih PR besar bagi saya, karena biasanya ngajar itu kekurangan waktu. Ya, jadi masih asing aja, udah habis waktunya, nggak sempat kegiatan reflektif, nggak sempat menanyakan gimana perasaannya anak-anak saat kita mengikuti pembelajaran, mereka mengikuti pembelajaran. Oke, berikutnya adalah nilai keempat, kolaboratif. Nah, kolaboratif berarti bisa bekerja sama. Kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, jadi tidak mungkin bisa bekerja sendiri, tapi harus bekerja sama dengan semua stakeholder baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi karena saya baru di sini, saya berdiskusi dengan teman-teman yang ada di sini. Jadi itu saya loka karya yang pertama dengan grup saya di pendidikan guru penggerak. Lanjut, yang terakhir dari nilai guru penggerak adalah inovatif Bapak Ibu. Ya, jadi inovatif ini berarti kita bisa memberikan gagasan yang tepat guna, baik bagi pembelajaran kita maupun bagi perkembangan sekolah. Nah, karena saya masih skupnya kecil, jadi saya menerapkannya di pembelajaran saya. Jadi itu anak-anak membuat LKPD puzzle. Jadi dalam bentuk puzzle LKPD-nya biar ukurannya agak besar. Kemudian mereka di sana ada yang suka menggambar, mereka menggambar, yang suka menulis, mereka menulis, yang kinestetik, yang mereka menggunting. Jadi di sana saya harapkan bisa mengakomodasi semua keunikan dari anak-anak kita. Oke, berikutnya adalah dari peran guru penggerak. Nah, peran guru penggerak bagi saya pribadi ini adalah pekerjaan rumah yang sangat berat. Jadi beban sebenarnya bagi saya kalau mengikuti guru penggerak kok kayaknya harus bisa menerapkan ini gitu ya. Tapi masih belajar ya proses ini. Makanya nggak ada foto dokumentasinya Bapak Ibu. Jadi pertama itu menjadi pemimpin dalam pembelajaran ya. Seperti yang kita ketahui sebagai guru, kita yang tugasnya merancang bagaimana pembelajaran yang kita ingin lakukan di kelas. Gitu. Berikutnya coach bagi guru lain. Coach itu kalau padanannya di bahasa Indonesia pelatih ya, bukan sebenarnya pendampingannya, fasilitator. Nah, itu PR besar kan ya. Jadi saya belum berani mengatakan bahwa diri saya sudah menjadi pelatih, coach itu mengerikan sekali rasanya. Tapi bagi diri saya sendiri dulu, gimana bisa saya menjadi coach pendamping bagi diri saya sendiri dulu. Buktinya mungkin dengan kita bisa mengevaluasi setiap proses pembelajaran yang kita lakukan itu sudah nyampe nggak tujuannya ke anak-anak, sudah baik atau tidak, anak-anak perasaannya bagaimana. Nah, itu mungkin hal sederhana yang bisa menjadi poin nomor 2, peran guru penggerak. Ketiga, mendorong kolaborasi. Jadi sebagai guru penggerak itu diharapkan bisa mengajak rekan-rekan di sekolahnya untuk berkolaborasi, baik untuk memecahkan masalah yang ada di kelas maupun juga untuk pengembangan sekolah kita. Oke, dan slide terakhir, keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi ini juga agak sulit ya Bapak Ibu, karena teorinya begini, saat kita mengajar di kelas harusnya perancangan tujuan, asesmen itu guru dan siswa kita saling berdiskusi. Ya, model pembelajaran apa, terus mau belajar yang seperti apa, itu harusnya kita berdiskusi dengan siswa. Tapi sulit ya, jadi saya jujur juga masih saya yang mengatur anak-anak. Jadi mewujudkan kepemimpinan murid yang memimpin di depan, mereka mau belajarnya seperti apa, penilaiannya seperti apa, dan seterusnya. Terakhir, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini PR kita dari loka karya yang pertama. Jadi diharapkan di sekolah itu kita bisa menggerakkan komunitas praktisi. Setahu saya sudah ada ya, dan itu berbasis mata pelajaran. Nah, itu dari sana gimana agar lebih intens pertemuannya, koordinasinya, kemudian
menjadi wadah bagi Bapak Ibu, jadi menjadi wadah kita untuk bisa berdiskusi. Nah, sebenarnya komunitas praktis ini tidak harus berbasis mata pelajaran Bapak Ibu, jadi bisa komunitas apapun. Contoh misalkan teman-teman yang suka IT itu bisa membentuk komunitas apa begitu. Jadi saya dan Bu Eri masih mencoba apa ya kira-kira yang bisa kita terapkan di sekolah ini. Itu saja dari saya Bapak Ibu, terima kasih banyak. Tepuk pagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kata terakhir dari kami, terima kasih. Kami menggambarkan tangan yang saling berpegang. Jadi mari kita sama-sama di sekolah ini mengumpulkan, menyebarkan, mengimbaskan energi yang positif, semangat yang positif. Kalaupun ada semangat yang negatif atau motivasi yang negatif, tolong dipendam. Tapi yang positif mari kita sebarkan. Ya Bapak Ibu, jadi mari kita bersama-sama coba melakukan suatu perubahan yang lebih baik. Terima kasih. Tepuk tangan ya Bapak Ibu.